Saya operasi sadar loh, Mas. Sadar ya? Sadar. Nggak bisa lompat, nggak bisa lari, nggak bisa otomatis nggak bisa putar badan spontan ya. Oke. Kalau untuk ukuran Kalau pijat kira-kira 35 kali ada. 30 kali ya? Ada. Dengan orang yang berbeda. Selalu berbeda. Di mana titik yang nyeri itu mulai ditekan ya. Makin kuat ditekan, makin sakit makin kuat. Makin rusak barang itu. Oke, salam olahraga. Kali ini bersama kami dengan Gus Pemasas Penggalan para atlet di podcast Perdana. The First. Iya. Jadi besok The First tuh agak-agak gimana gitu ya, grogi-grogi nggak menentu ya. Oke. Tapi jangan khawatir, kami akan mengidangkan suatu pelajaran hidup yang mungkin sangat berarti buat kami, buat teman-teman semua atau orang-orang yang kita sayangin ya. Semoga ini boleh menjadi motivasi bagi kita semua. Ya, kali ini kita akan mendengarkan seorang yang bernama Abang Abdul Haris yang paling ganteng se-Kota Medan, khususnya Mandala. Karena nggak ada aku di situ. Kalau ada aku di situ mungkin aku lebih ganteng. Bisa jadi. Jadi teman-teman, sebelum kita cerita, tonton dulu video ini ya. Jadi video ini akan kami tayangkan, silakan ditonton dulu, disimak dulu. Ini salah pijat namanya. Nah, teknik ini salah, tidak dibenarkan dalam terapi. Nah, buat teman-teman tolong jangan sampai salah penanganan seperti ini. Tengok ini cedera lutut, tapi entah bagian mana yang ditarik-tarik. Disentak-sentak pula lagi tuh. Aduh. Itu video yang tahun berapa itu kira-kira Bang ya? 2021 kalau kejadian itu. Yes. Jadi ini adalah kesalahan penanganan cedera, tapi untuk pastinya, untuk lebih jelasnya langsung aja yang Bang Abdul Haris ceritakan ya. Oke, Bang Abdul, dipersilakan gimana? Silakan curhat sama teman-teman Bang. Oke, pertama buat kita yang sudah mengalami cedera atau mengalami sakit pada tubuh, jangan sampai kalian itu salah dalam menanganinya, terutama pada tulang. Itu kejadian 2021, saya tuh kecelakaan. Kecelakaan apa kira-kira itu? Itu Bang. Kalau di flashback ke belakang, saya itu kan kerja di luar kota itu, Luar kota, daerah oke. Mandailing Natal sana. Madinah ya? Madinah. Halo Madinah. Yo. Jadi ada satu insiden kecelakaan, saya masuk ke jurang lah istilahnya ya. Oke, jurang. Jadi terbenturlah kaki yang di kiri. Sebulan setelah itu baru terasa. Oke. Masih bisa kalau untuk ukuran Sehari-hari, 2 minggu masih bisa kita Sehari aktivitas. bisa ya, Masih nggak ada bisa, masalah. nggak ada masalah. Nggak ada nyeri sama sekali. Nggak bisa ada. aja. Oke. Sebulan timbul ada denyut, ada nyeri. Oke. Ini bagi kalian, kalau ada timbul seperti itu, jangan sampai dikusuk atau diurut kepada orang yang salah. Oke. Itu. Catat teman-teman, catat. Oke. Oke, itulah gejala awalnya, Mas. Gejala awal. Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada Oke. apa-apa. Lalu Jadi- niatnya pengen sembuh. Pasti. Niat pengen sembuh. Pasti. Lalu apa? Lalu saya membawa kaki saya ini ke pijat. Oke. Di mana yang nyeri, di situ yang dipijat. Di mana titik yang nyeri itu Di mulai situ yang ditekan ya. dipijat. Makin kuat ditekan, makin sakit makin kuat. Makin rusak ditekan. barang itu. Oke, lanjut. Oke, setelah itu ditangani pada saat itu malamnya makin nggak bisa tidur. Jadi dulu. Nggak bisa tidur. Meriang, Makin meriang. ngeri. Mulai meriang. Makin gitu. meriang. Oke. Ngeri. Kayak punya 2 jantung kita. Iya, ya. Iya, di situ. Gitu ya, perasaannya susah tidur gitu ya. Hmm. Oke. Posisi kan pada saat itu masih di Mandailing Natal, Mas Ruki kan. Masih Madinah. Oke. Kita nggak tahu dibawa ke rumah sakit juga jauh dari situ Iya, kan. karena itu di lapangan ya. Iya, saya tuh kerja agak di pelosok. Oke. Oke. Jadi setelah itu saya balik ke Medan, untung sudah habis project. Masih saya lakukan lagi kesalahan fatal-fatal ini. Ulangi lagi pijat. Masih saya bawa lagi ke pijat-pijat yang menyakiti diri saya sendiri. Iya, contohnya ada yang keluarga mungkin ngomongin ke sana Iya, gitu ya. selalu saya ikuti. Pergi ke sana, namanya pengen sembuh Iya. ya Bang ya.
biasa teman-teman, jadi dibawa ke sana pergi bagus, Iya. pijat gitu. Kira-kira berapa kali Bang Abdul waktu itu pijat? Kalau untuk Kalau ukuran abang hitung pijat kira-kira 35 kali ada. 30 kali ya? Ada, Dengan 30 orang yang kali. berbeda. Selalu berbeda. Kira-kira berapa orang berbeda? 7 bahkan. 7 orang lebih mungkin ya, Iya. yang sudah menangani berulang-ulang sebanyak 30-an kali. Oke. Setelah itu apa yang abang rasakan? Nggak bisa jalan, terduduk. Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Jadi dari awalnya bisa jalan, rasa nyeri, terus dipijat malah jadi nggak bisa Nggak bisa jalan. jalan. Selama berapa bulan kira-kira itu Bang? 2022 Hah? di bulan 6. Bulan 6. Bulan 6 mulai kena sampai Di 2022 sampai di 2024 saya baru operasi. operasi. Tapi parah-parahnya di tahun berapa itu Bang? Paling parah-parahnya? 2022. Ya, Bulan di bengkak di bagian tibialis ya, tulang di tibialis ya, tulang kering ya. Kalau bahasa awamnya itu paling parah 2022. 22. Waktu itu abang sudah coba ke dokter belum? Pada saat itu belum. 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 Lalu abang kita ketemu ya tahun 2022 ya. Ya, kita ketemu. Iya, kita ketemu. Saat itu saya masih ingat, kita masih dilupakan gitu ya. Iya. Jadi perjuangan. jauh sekali sampai dianterin gitu dengan kondisi susah jalan, bengkak. Lalu saya katakan dari awal terus terang, Bang, ini bukan cedera ACL, ya kan? Ini bukan cedera meniskus. Ini cedera yang berbeda. Jadi ini perlu pemeriksaan lebih lanjut kan gitu. Saya bilang dulu. Tapi pada waktu itu Bang Abdulnya dengan keyakinannya pengen sembuh, tapi tetap belum ke dokter waktu itu Bang ya. Belum. Sampai beberapa kali treatment. Kebetulan saya waktu itu paham cederanya, tidak saya sembarangan megangnya. Jadi bagian-bagian yang bengkak itu tidak saya pegang. Kita hanya coba untuk nganturin ototnya Bang ya, supaya jangan terlalu kaku. Iya. Setelah itu enakan. Tapi Enakan. nanti seminggu 2 minggu Kumat. kerja kumat lagi nyerinya. Terus terapi lagi kumat lagi nyerinya, sampai kita di titik yang dimana kita bilang harus ke medis ya Ke Bang. medis. Nah waktu ke medis tahun berapa itu? Waktu itu Tahun jangan 2000. sebutkan rumah sakitnya Bang ya, bahaya nanti kena sensor kita. Nah, Tahun 2022. 22. Pertama saya ke rumah sakit, Yes. master yang Ya, saya nemenin di satu rumah sakit itu. Oke. Oke, mulai dari situ sudahlah putuskan untuk di medis Mas ya kan. Yes. Berapa kali pindah rumah sakit, sudah dapat rumah sakit yang pas, tapi vonisnya agak sedikit menyeramkan Mas ya. Menyeramkan ya. Apa itu kondisinya Bang? Bilang aja apa? Eh, Waktu itu apa kondisinya? jadi mungkin keputusan hasil dari dokter-dokter ini karena apa dibilangnya, Sudah kalau kok, kita orang sudah- awam ya, sudah kumat Ah, lutut kita itu iya. karena tinggal sedikit Iya. yang bagus, jadi ini kan mau dibuang. Iya, mau dibuang. Ini nggak bisa dipertahankan semua. Oke. Jadi kita dipotong lah lututnya itu ke bawah, potong tulang paha di atas, diganti sama implan. Sama implan. Oke. Jadi Hasilnya gimana nanti katanya? yang pertama nggak bisa lompat, nggak bisa lari, nggak bisa otomatis nggak bisa putar badan spontan ya. Oke. Artinya mau bisa hidup normal, jalan kaki seperti biasa, tapi tidak bisa yang berlebih daripada jalan tidak kaki bisa. gitu ya. Kalau untuk Oke. olahraga udah nggak akan bisa lagi. Oke. Jadi di situ berdiskusi lah sama orang tua, Iya. berembuk gimana baiknya. Oke. Kami terbang ke Penang. Mau Penang. Tapi sebelum ke Penang itu ada lagi nggak kira-kira kemana lagi sebelum itu? Nggak ada. Nggak ada lagi. Langsung ke Penang. Nggak ada apa arahan untuk amputasi segala macam? Oh ada. Wait a minute. Setelah itu Gimana coba ceritain misalnya gimana? itu ada satu memang nggak usah kita bilang lah ya. Ya, nggak usah sebutkan. Gimana? Itu membuat mental jatuh. Tulang itu memang nggak bisa dipakai lagi kata dia. Harus diganti. Harus diganti. Harus dibuang semua. Sementara usia masih 30. 30 tahun soalnya. Oke. Mau dibuang semua. Di situ kita baru nikah. Iya. Betul. Ibarat kata orang tua, perahu baru berlayar, Iya, rupanya udah. harus dipangkas duluan perahunya. Ya, otomatis kita nggak ambil lah kalau untuk langkah-langkah yang seperti Iya, itu. jadi mundur. Mundur. Ya. Lalu
Setelah berapa lama berpikir, timbullah keinginan untuk berangkat ke Penang, ke negeri seberang ya teman-teman. Lalu apa yang abang lakukan? Di situ kita cerita rumah sakit. Saya pertama kali nyampe ke Penang itu ke rumah sakit Glen Eagles. Glen Eagles. Ya. Oke. Glen Eagles saya sampai pagi, langsung ditangani sama dokter, MRI, CT scan. Ternyata dokter ini bukan di bidangnya, Mas. Oke. Jadi mereka mengakui. Iya. Oke. Dirujuk saya ke rumah sakit Adventist. Di situ saya dirujuk ke dokter namanya Dokter Prashan. Oke. Dokter Prashan ini khusus untuk menangani tumor dan kanker pada tulang. Yes. Di Malaysia. Tulang. Oke. Ya. Dirujuk ke situ dan kebetulan dokter ini masih cuti. Kembalilah saya ke Medan. Ditetapkan jadwal mungkin setelah 3 hari ya. Setelah hari saya balik ke sana lagi. Saya balik ke sana. Jumpalah sama dokter itu. Dia ambil semua hasil pemeriksaan. Tapi nggak cukup. Dicek ulang. Nggak dicek ulang. Diambil semua pemeriksaan, tapi nggak cukup. Dia harus biopsi. Biopsi lagi. Oke. Kalau kita di sini biopsinya kan melalui suntik ya. Iya. Okay. Kalau di sana melalui bedah. Ya. Bedah, korek, cek lab, dapat hasilnya, baru kita bisa tangani itu apa. Jadi setelah saya jumpa dokter, keesokan harinya jadwal operasi. Jam 4 sore. Operasinya sekitar 3 jam. Setelah operasi dikorek mungkin 7 jahitan ya. Dikorek bagian tumornya ya. Bagian tumornya untuk dicek lab. Mungkin sekitar berapa ya? Ada sejari lah sampel yang diambil sampelnya ya. Dicek ke lab apa sih dia? Tumor tulang. Positif ya. Positif tumor tulang. Oke. Itu di Medan udah ketahuan? Di Medan sudah ketahuan. Satu catatannya nama tumor tulang ini giant cell tumor. Giant cell tumor ya. Yang merusak tulang. Semakin lama akan semakin merusak tulang. Iya. Bisa jadi kalau kita terjadi di sendi seperti saya, mungkin itu kalau kita biari 2 tahun lagi, itu sendi itu habis ya, ya? Jatuh sendi itu dokter yang bilang patah, pasti. Itu pasti. Nyala teman-teman. Seram ya. Sudah ketahuan hasil biopsi. Jadi dokter menyarankan ada beberapa treatment yang harus kita lakukan. Yang pertama suntik denosumab namanya. Suntik denosumab ini ketika tulang kita rusak 60%, yang 40%, 20% kiri, 20% kanan ini kalau dikorek ini bisa jadi runtuh. Bisa runtuh ya? Bisa runtuh. Ada efek samping ya? Ada risiko. Jadi dokter memberikan obat yang namanya denosumab. Obatnya kecil segini, 4 kali suntik di perut. Jadi sebelum kita operasi, kita kan di CT scan tuh. Tulang kita itu masih nampak biasa ya. Nampaklah di sini tumor itu. Setelah disuntik, itu ada sebulan suntiknya per minggu. Per minggu suntikan di perut. Setelah disuntik, hasilnya itu seperti dibingkai tulang kita. Ada perkuatan untuk tulang. Setelah 4 kali suntik, ditunggu waktu sebulan, baru bisa kita operasi. Jatuhlah hari untuk operasi. Kembalilah saya ke Penang. Kembali ke Penang, mungkin dokter ingin tahu lagi kan kondisinya. CT scan lagi. Dibandingkanlah sebelum disuntik sama sesudah disuntik. Memang kalau kita yang lihat nampak seperti dibendung tulang kita. Nampak cantik memang. Ada seperti sumsum baru yang melindungi tulang. Itulah siap untuk dioperasi. Iya, itu udah siap untuk dioperasi. Agar fungsinya itu agar jangan runtuh lah. Yang 20%. Ada fondasinya ya. Iya. Setelah itu keluarlah jadwal. Esok hari jam 8 pagi saya dioperasi. Puasa lah dari malam ini kan, tapi udah langsung nginap. Setelah keluar dari klinik, langsung ambil rawat inap, besoknya langsung operasi. Setelah operasi, satu lagi mas,
Saya operasi sadar loh mas. Sadar ya? Sadar. Jadi hanya bius separuh badan aja? Bius separuh. Pertama saya bilang sama dokter kan saya nggak berani awalnya. Disuntik tidur. Ya. Entah Terbangun. kenapa terbangun. Naas ya. Oke. Entah kenapa terbangun. Hmm. Di situ kayak kita dokter itu kayak montir mas. Kayak montir ya. Bunyi bunyi macam-macam lah Kayak semua. bengkel ya? Kayak bengkel. Ngeng. Ngeng semua. Grenda gitu ya? Iya. Oke. Tapi ya namanya kita dibius separuh badan awalnya kan nggak terasa. ya. Setelah itu terbangun itu saya lihat layar di samping. Nampak Layar. gimana kondisinya tadi? Ternyata di rumah sakit ini kita orang awam kan nggak tahu. Di atas kita itu memang mesin scan itu ya, Iya. langsung ke layar itu. Iya. Apa yang kejadian langsung ke layar. Iya, iya. Jadi kita sadar tuh ya nengok kaki kita yang sedang dibelah-belah. Iya ya. Kemarin kirim juga fotonya itu. Saya juga lihatnya. Lumayan. Lebih ngeri daripada film horor ya. Ada Oke. sekitar 3,5 jam operasi. Operasinya ya. Jam Oke. 8 mulai, setengah 12 selesai. Di situ ya ini keunggulan bukan memuji ya, ini keunggulan dokter Malaysia memang kalau menganggap pasien itu seperti keluarga mas. Ya. Itu menganggap pasien itu seperti keluarga kita yang udah down, dia meyakinkan kita bahwasanya ini penyakit bakal kita Bisa angkat, bisa kita bisa kembalikan sembuh, lagi. ya, jangan khawatir Jangan gitu ya. khawatir. Itu keunggulan dokter sana ya. Iya, itu dokter. Tak bisa pungkiri ya teman-teman. Ya, oke. Jadi pesan dari setelah operasi dokter juga membilang jangan terlalu dipaksa untuk olahraga. Oke. Kalau untuk aktivitas biasa itu Boleh. udah boleh pasti. Untuk kembalinya pasti kembali seperti normal. Iya. Ya. Setelah itu ya dokter bilang 2 minggu ya baru bisa fisioterapi mas ya. Iya. Dia juga nyurati ke mas ya Iya, fisioterapi. iya. Nyurati ke mas dan beruntungnya saya jumpa mas dari yang nggak bisa ngapa-ngapain, dari yang nggak bisa Pakai mencecah, tongkat ya. pakai Pakai tongkat datang ya. Iya. Itu di antar Gojek ya. Mm-mm. Dengan Gojek kena sensor nggak ya? Gitu ya. Oke. Terus Gojek bagi saya pahlawan. Ya, itu pahlawan. bawa tongkat. Singkat cerita, terapi latihan di sini. Kami support lagi. Ujung-ujungnya jadi gotong tongkat ya. Iya. Bawa Ada. tongkat jadi ada itu nanti videonya. Oke. Oke. Singkat cerita bisa jalan normal lagi. Bisa jalan normal lagi. Bisa kerja lagi Bisa sekarang. kerja lagi. Setelah sekian lama Bang Abdul nggak kerja ya. Mengorbankan pekerjaan sementara istri sedang mengandung. Iya. Ya, jadi banyak sekali biaya pengeluaran. Ya, sungguh cobaan luar biasa. Cobaan memang. Iya. Cobaan meningkat. Lalu apa lagi kira-kira pengen ceritakan yang lebih menarik? Yang paling menarik lah sepanjang pas operasi itu. Yang paling menarik itu setelah kita melihat hasil dari korean, ternyata tulang kita itu memang busuk di dalam. Busuk ya? Itu busuk. Busuk, Itu teman-teman. busuk hitam Ada sumsum. gambarnya teman-teman. Ya. Mulai dari lapisan luar tulang Yes. sampai ke sumsum itu Iya. Dirusak sama si scan apa tadi? Si tumor dirusak tadi? sama giant cell tumor tadi. Iya. Oke. Jadi di situ saya melihat ada sih keuntungan yang saya lihat tuh, untung saya nggak nunda lagi. Iya, ya Pada betul saat lagi itu, ya. iya. Semakin lama semakin buruk Iya. kondisinya. Karena dokter bilang 1 atau 2 tahun lagi mungkin sendinya bakal jatuh, bisa berakibat patah yang Mas Iya. bilang tadi. Iya. Di situ saya lihat, wah ini Syukur sekali lah ya. syukur Bisa selamat dari situ ya. Kalau nggak kehilangan bisa kehilangan kaki. bisa kehilangan kaki. Ya, teman-teman, kalau kita terlahir sempurna, tiba-tiba kita di usia dewasa kehilangan sesuatu bagian tubuh itu sangat berat dong ya. Iya. Bisa menangis setiap hari kita teman-teman. Kalau bawaan lahir mungkin agak santai ya, tapi kalau besarnya kena itu luar biasa. Buat kalian pesan saya, kalau cedera jangan sampai dipijat asal-asal, jangan sampai salah orang. Kalau kita patah pada tulang segera ke medis. Betul. Ya, jadi hikmah yang kita dapat dari sini, Bang Abdul berhasil keluar dari masalah besar. Dari yang awalnya cuma cedera biasa, nyeri-nyeri otot biasa, hingga sampai ke tumor tulang, teman-teman. Tumor tulang itu bukan main-main ya. Ya. Itu bisa membahayakan nyawa. Bahkan kalau sampai terlambat bisa amputasi, teman-teman. Dari mana lagi kita untuk mencari
pundi-pundi uang bang ya. Kalau kita tidak memiliki tubuh yang sempurna, bisa aja mungkin ya seperti ini contohnya buat YouTube ya kan. Tapi kan itu tak semudah yang kita bayangkan teman-teman ya. Jadi saran kami jangan sampai, kata Bang Abdul tadi, jangan sampai sembarang penanganan cedera. Kalau memang cederanya parah, cek aja dulu ke medis teman-teman. Jangan langsung buru-buru pijat, jangan percaya lagi omongan orang kesana. Karena memang untuk menangani cedera itu butuh orang-orang yang profesional, memang sekolah di bidangnya dan juga sudah berpengalaman teman-teman. Kira-kira Bang Abdul apalagi pesan-pesan Bang? Selain itu Bang. Untuk kalian yang mengalami giant cell tumor atau belum mengetahui apa penyakit kalian dan mungkin terjadi pembengkakan ya, segera cek. Jangan sampai bisa merenggut nyawa ya. Karena dari hasil kita salah penanganan bisa kemungkinan, kata dokter itu 2 mas. Kalau enggak giant cell tumor itu cancer ya. Dari cancer ini bisa mungkin berujung ke nyawa dan kebetulan itu masih beruntungnya saya itu masih tumor, masih terkencar ya. Jadi teman-teman, untuk juga teman-teman kami yang seprofesi ya, mohon untuk lebih hati-hati lagi menangani cedera. Kami tidak untuk memutuskan rezeki teman-teman semua, ahli pijat atau apapun, tapi kami hanya ingin mengedukasi teman-teman, tolong jangan sampai menyakiti pasien kita, jangan sampai salah penanganan karena sudah banyak korban-korban. Bukan hanya Bang Abdul, kami sudah banyak menemukan bahkan ribuan orang yang sudah salah penanganan dan hampir merenggut nyawa. Bahkan ada juga Bang yang sampai merenggut nyawa. Ada. Pasien-pasien kita banyak yang sampai meninggal, banyak Bang. Tapi kami tidak sebut satu persatu, kami tidak menjatuhkan profesi teman-teman semua, tapi semoga kita sadar, semakin belajar untuk medis kita juga, semakin lagi kita tingkatkan lagi kualitas kita, ya kan Bang? Karena memang kalaulah kita bisa berobat di sini, kenapa tidak? Kenapa kita harus keluar luar negeri begitu? Kalau bisa kita tangani di negeri sendiri. Oke, mungkin ada lagi Bang? Yang terakhir? Kalau nggak ada, kita akan akhiri nih. Cukup lah. Cukup ya. Jadi ini sangat menarik teman-teman, singkat padat jelas, jangan sampai salah penanganan, save yourself. Ya, kami hanya bisa mengedukasi teman-teman yang menentukan. Sehat itu pilihan, kalau mau sakit juga itu pilihan. Oke, salam olahraga. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Rocky pamit undur diri dan bersama saya Abdul Haris Nasution. Ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.